Ubur-ubur ikan lele. Tolak plastik sekali pakai le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang pemimpin. Halo sang pemimpin, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa kali ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Iren selaku MC pada acara hari ini untuk memperkenalkan narasumber yang luar biasa. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Prigi Arisandi SSI MSI di SMA Al Muslim selaku narasumber dari Ekoton Gresik, Jawa Timur, yang merupakan founder Ekotonnya sendiri loh teman-teman, dan audien dari siswa-siswi SMA Al Muslim Jawa Timur serta para penonton yang menyaksikan. Tepuk tangannya dulu dong. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, talk show hari ini mengusung tema daur ulang untuk bumi, kurangi sampah untuk generasi. Tanpa berlama-lama lagi dan saya juga tidak sabar sekali nih teman-teman, mari kita saksikan pemaparan materi sekaligus tanya jawab dari Bapak Prigi Arisandi SSI MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Belum kenalan, namanya siapa ya? Iren. Namanya Iren ya. Makasih Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertama senang sekali bisa di sini, bisa menyapa teman-teman sekalian di SMA Al Muslim ya. Memang tanggal 21 Februari ini diperingati ya seluruh orang di Indonesia ya sebagai hari pengelolaan sampah nasional begitu. Peduli sampah nasional. Kenapa? Dulu tahun sekitar 2015-an gitu ada beberapa puluhan orang yang meninggal di sebuah TPA di Bandung namanya Lewi Gajah. Jadi orang-orang ini, puluhan orang yang mati tertimbun sampah, saking banyaknya. Karena kan banyak pemulung, kemudian bersihin sampah, terus dipilah-pilah, terus itu gunungan sampah itu menimbun orang ini. Kematian puluhan orang inilah kemudian menjadi tragedi nasional gitu. Jadi ini kan memprihatinkan, orang mati ditimbun sampah. Makanya kemudian pada tanggal 21 Februari ditetapkan menjadi Hari Peduli Sampah Nasional yang kita peringati setiap tanggal 21 Februari. Ya kita punya banyak sampah karena memang penduduk kita banyak, hampir 250 juta orang, dan setiap hari satu orang itu menghasilkan sekitar berapa kilo ya sampah kita hasilkan setiap hari? Apa ya? Lebih dari ya sekitar berapa 0,5 sampai 0,6 0 kilo ya. Jadi itu setara dengan ya, setengah kilo lah. Total itu setengah kilo. Jadi kalau di rumah kita ada dua orang tua kita, ada ART 1 sama kita punya adik. Jadi kalau dalam rumah ada sekitar 5 orang itu ya sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilo setiap hari yang kita hasilkan dalam satu rumah setiap hari. Dan yang menarik sebenarnya Indonesia ini menjadi negara yang paling jorok gitu. Karena kita ini menghasilkan sampah paling banyak. Jadi di Indonesia ini menjadi negara nomor 1 di Asia penyumbang sampah makanan. Jadi sampah makanan kita itu paling banyak dan kita paling banyak menyumbangkan sampah makanan. Terus kemudian kenapa ini menarik? Karena komposisi sampah kita itu 41% adalah sampah makanan, sisa makanan. Jadi teman-teman kalau makanan harus dihabiskan, jangan menghasilkan food waste gitu. Karena kita ini 41% sampah yang pada hasilnya adalah sampah food waste atau usaha makanan. Kedua sekitar 18% adalah sampah plastik, tas kresek, sedotan, minum sasetan. Kalau kita minum kan minum Nutrisari, Jus, itu kan ada sasetnya. Itu ternyata menjadi problem sampah di Indonesia. Terus kemudian styrofoam, sedotan, terus mie instan, permen, itu kan semua dibungkus plastik. Itu kan nggak bisa didaur ulang, itu dibuang gitu. Sampah ini terutama yang saset ya, ini menjadi problem tersendiri karena dia berlapis-lapis. Jadi Iren tadi bilang kalau
satu daur ulang, dua mengurangi gitu. Tapi seharusnya yang benar itu harus nomor satu itu ada 3R prinsip pengelolaan sampah itu. Yang pertama apa? Reuse, reduce, recycle. Ini harusnya ada yang kira-kira yang didulukan apa sih? Reduce, reuse atau recycle? Reduce apa reuse? Sebenarnya kalau kita baca-baca buku gitu, ternyata yang dulu itu harusnya itu apa? Reduce. Kurangi dulu. Kedua itu baru guna ulang. Reuse itu apa? Kaleng kongguan untuk orang Minang gitu. Jadi artinya bisa dipakai ulang gitu loh. Terus ketiga baru daur ulang, baru recycle gitu. Maka yang pertama itu adalah reduce dulu, mengurangi dulu. Jadi meneladani Nabi kita, sama kita tuh harus hidup sederhana dan nggak boleh berlebihan. Berarti apa? Pola konsumsi kita ini. Sebenarnya kan yang menghasilkan sampah banyak ini kan kita manusia. Jadi 42% sumber sampah itu dari mana? Manusia. Rumah tangga, pasar, perkantoran. Paling banyak itu adalah kita yang ada di rumah itu yang menghasilkan sampah. Sedikit-sedikit bawa kresek, sedikit kalau ke Indomaret apa kan bawa kresek banyak kan. Orang-orang kan senang gitu ibu itu bawa kresek banyak supaya dilihat tangganya keren. Karena belanjanya banyak gitu. Itu enggak keren karena kresek itu kan dipakai sekali terus dia dibuang kan. Pakai, buang. Sedotan pakai, buang. Gelas pakai terus buang. Ya perilaku inilah yang kemudian membuat sampah itu numpuk. Sidoarjo itu penuh TPA-nya, Surabaya juga penuh, di Piungan, di Jakarta tuh penuh. Hampir semua kota-kota di Jawa itu tempat sampahnya penuh. Karena kita itu nyampah terus, pakai buang, terus tertimbun gitu. Nah hari ini saya tuh akan menyampaikan pesan, kita ini harus prihatin karena Indonesia itu menjadi negara yang paling jorok ternyata. Kita ini orang Indonesia itu ternyata tahun 2015 itu diteliti sebuah lembaga di Amerika itu Indonesia itu penduduknya paling banyak membuang sampah ke lautan, menyumbangkan sampah plastik. Jadi pertama itu Cina, kedua itu Indonesia. Sekitar 3,2 juta ton sampah plastik kita buang ke lautan. Terus tahun 2020-an kita merolot, tingkatnya lumayan, kita nomor 4. Kita kemarin tahun 2023, 2024 kita jadi nomor 3 negara terjorok yang paling banyak membuang sampah ke lautan. Pertama itu India, Nigeria, terus Indonesia. Jadi kita itu sekelompok sama mereka, sama kucu-kucu tahi itu, sama acak-acak itu kita membuang sampah, makanya ya kan jorok gitu loh, negara paling jorok karena apa? Mengkontribusi sampah ke lautan paling banyak. Terus yang keren kalau coba teman-teman bisa lihat ChatGPT atau Google gitu ya, gitu ya. Orang Indonesia makan plastik. Coba. Nanti di situ ada Kompas, ada CNBC, ada CNN, ada National Geographic itu menyatakan coba orang Indonesia makan plastik. Hari ini sudah makan plastik teman-teman semua? Belum? Sudah belum? Oh masa? Udah makan? Kita semua ini makan plastik tiap hari. Jadi itu informasinya orang Indonesia paling banyak makan plastik penduduknya. 15 gram per bulan itu setara dengan KTP atau ATM atau kartu pelajar kita itu setara itu. Jadi setiap bulan kita tuh makan plastik se-KTP itu. Enak ya? Belum pernah merasa? Masa? Iya tiap hari kita makan. Ada ya Mbak ya? Mikroplastik. Ada kan? Ada beritanya itu. Sumbernya macam-macam. Kira-kira dari mana sumber plastiknya? Dari mana? Dari teh celup, mari sinar sariwangi, sosro, congci itu mengandung mikroplastik. Terus kemudian kalau kita ke Starbucks atau ke kafe-kafe kan disuguhi air minum atau teh panas atau kopi, cappuccino yang panas itu, ternyata dalam gelas cappuccino yang kertas itu mengandung sekitar 750 sampai 1500 partikel mikroplastik. Kita minum glek gitu. Terus kalau kita minum Le Mineral, Aqua, Fit, Pure Life, itu juga sama. 93% brand-brand air minum dalam kemasan itu mengandung mikroplastik.
Jadi bohong kalau kita nggak makan plastik, nggak minum plastik hari ini. Terus kalau kita beli pentol, sempol, ataupun apapun, cireng itu kan dibuat dari plastik kan itu. Atau kalau kita beli rawon, bakso, ada plastik. Itu ada bahan plastik yang terlarut dalam makanan kita. Karena plastik itu kan dilapisi. Jadi untuk membuat plastik itu dia butuh bahan sekitar 14.000 partikel atau polimer tambahan untuk membuat plastik menjadi keras, lentur. Terus akhirnya nempel, kena panas. Kalau kita belajar kimia, panas itu kan membuat larut kan. Plastiknya larut ke dalam makanan kita. Makanya kalau kita tuh bangun tidur agak molor, itu indikasi kalau kalian sering banyak makan plastik, kan molor gitu. Jadi molor ya. Jadi plastik itu jadi kemudian terus apakah itu keren? Kan keren kan plastik kan jadi awet muda kan? Operasi plastik kan kayak Korea kan banyak itu. Adanya penurunan plastik. Bukan. Jadi plastik itu ternyata akan meracuni tubuh kita. Jadi kalau kita makan plastik, jadi begini ya. Plastik yang kemudian kita gunakan terus kita buang itu dia akan terfragmented atau terpecah-pecah menjadi serpihan kecil. Namanya mikroplastik. Apa? Mikroplastik. Ulang lagi apa? Mikroplastik. Ya, mikroplastik itu adalah serpihan remah-remah atau protolan plastik yang ukurannya lebih kecil dari 5 mili sampai sekitar 1 nanometer. Kecil sekali dia. Plastik ini berbahaya. Mikroplastik ini berbahaya karena apa? Ternyata dia itu ada yang tadi pakai scrub ya. Scrub, odol, kan ada bulir-bulirnya. Itu namanya mikrobit. Nah, mikrobit itu fungsinya apa? Membersihkan, dia mengangkat kulit mati, menyerap polutan di sini, menyerap kulit mati, menyerap kotoran. Terus kita bilas, terbuang ke sungai. Di sungai dia sifatnya tidak hilang, menyerap. Kalau di wajah kita kan menyerap lemak, minyak, kulit mati, kotoran. Sama, begitu dia ke sungai dia akan menyerap kotoran. Di sungainya Wadongasri kan banyak orang di sungai, ada pabrik buang limbah ke sungai. Maka di sungai ada fosfat, nitrat, apalagi logam berat, pestisida, deterjen, nempel di mikroplastik. Terus dimakan ikan, ikannya kita makan, mikroplastik masuk. Terus dilepaskan dari racun-racun yang ditangkap tadi itu. Jadi sebenarnya sungai itu banyak racunnya tercera berai. Begitu ada plastik masuk, dia men-unitedkan. Nggak hanya Mensa United, tapi ini juga polutan united. Jadi polutannya nempel-nempel, merukunkan polutan. Jadi plastik itu meningkatkan silaturahmi polutan di sungai. Akhirnya ngumpul jadi satu, masuk ke tubuh kita, dilepaskan. Jadi racun itu masuk tubuh melalui plastik. Jadi kalau kita banyak mengandung mikroplastik di dalam tubuh kita, ya dia akan melepaskan racun gitu. Tolong nanti juga dilihat, coba mikroplastik dalam darah. Mikroplastik coba di googling. Mikroplastik dalam darah, dalam air susu ibu, dalam otak, dalam ginjal, dalam testis, dalam darah, paru-paru. Coba nanti di googling ya. Ternyata semua tubuh kita tuh mengandung plastik. Jadi apa itu hoax kalau kita bilang kita nggak makan plastik hari ini, karena dalam tubuh kita itu mengandung plastik. Begitu. Jadi intinya di dalam hari peringatan sampah nasional ini menjadi hari yang penting untuk kita untuk mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan. Apa? Pertama adalah sampah makanan, kedua plastik. Mari kita membawa tumbler atau tumbler. Tumbler ini, bayangkan ini kan bisa dipakai bertahun-tahun kan? Wah, bagus sekali pakai tumbler. Daripada kita bawa botol sekali minum buang, kali buang kan sampahnya kan banyak. Ada bilang, Pak itu kan bisa didaur ulang. Di TV-TV itu ada kan circular economy. Jadi nggak bisa, kamu nggak tahu kalau didaur ulang itu dipotong-potong, dicuci, dipanaskan, terus di mana air cuciannya ini? Dibuang ke Wadongasri. Dibuang kalau namanya orang. Banyak pabrik di Sidoarjo ini yang daur ulang plastik, dicuci terus dibuang ke sungai. Di Wadongasri tempatnya. Jadi teman-teman ini ya kaum yang paling menderita karena limbah dari Mojokerto, Surabaya, Waru, Bongorase, kotorannya dibuang ke sini di Wadongasri. Kita ini orang-orang yang airnya paling banyak mengandung
plastik dan kotoran. Maka berbahagialah karena orang kadang-kadang kan teraniaya kan. Doanya orang teraniaya kan banyak dikabulkan. Nah, karena itu sungainya teraniaya, orangnya teraniaya. Gitu. Jadi apakah kita senang terus seperti ini penuh dengan plastik? Enggak. Maka harus apa? Reduce, mengurangi. Loh kan yang sana harus ya sama, kita harus memberi contoh dulu. Mari kita kampanye lewat IG kita, lewat TikTok kita. Ayo teman-teman di Waru, di Rewin untuk mengurangi sampah plastik. Karena kalau kamu buang sampah ke sungai, kami yang terdampak itu. Jadi mari kita mengurangi penggunaan apa pertama? Apa contoh ini pertama? Sebenarnya nggak plastik ya, yang sekali pakai terutama. Yang sekali pakai, single use plastik apa? Kresek. Alat makan sekali pakai. Alat makan sekali pakai, styrofoam, sedotan, gelas, plastik, botol kan. Jadi kalau bertamu atau teman-teman kalau disuguhi botol gelas, no, harus berani bilang no, biar orang terus kasih tahu kalau ini mengandung mikroplastik, ini juga mencemari lingkungan, mengotori nama kita gitu. Jadi kita harus berani say no to single use plastik, say no to single use plastik. Tas kresek, sedotan, styrofoam, botol air dalam kemasan, saset terutama. Kan Nutrisari, Bobab, apa itu Nutrijel itu ya, itu kan semua dibuat dari plastik sekali pakai. Saya rasa itu pengantar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kah? Cukup atau kurang? Cukup. Ya, diucapkan terima kasih kepada pemaparan dari Bapak Prigi Arisandi, SSI MSI, dan diskusi yang luar biasa sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang ingin tanya jawab nih, boleh langsung ke Bapak ya. 1, 2, 3. Hebat ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya tuh. Al-Musil, semangat sekali. Silakan. Iya, silakan. Ki. Oke, jadi kan tadi itu kita disuruh untuk memilah-milah sampah. Ada yang namanya reduce, reuse, dan recycle. Nah, dari pemilahan sampah tersebut, apa sih dampak bagi kehidupan kita ke depannya? Dan jika ada dampak yang bagus, apa sih Pak contohnya? Lanjut lah, satu dulu. Ditampung Terserah dulu, Pak. ibunya, Ibu Lien. Ditampung dulu. Oh, tampung dulu. Iya. Oh iya. Bapak mau ditampung dulu? Oh, atau- terserah moderatornya, saya ngikut. Oh ya, ditampung dulu berarti. Tampung dulu. Kalau dari aku kan tadi banyak dikatakan misal dari bungkus saset itu ada mikroplastik. Nah kira-kira alternatifnya itu apa selain Apa ya? saset-sasetnya? Karena orang Indonesia menurut aku menganggap yang penting murah. Kasihan ya. bener. Kasihan. Murah jaluk selamat ya, nggak bisa. Jadi kata orang Jawa itu nggawa rego, nggawa rupa. Ya kalau kamu ya murah ya Kak. Ya itu tadi ancamannya luar biasa tadi. Ya nanti kita jawab ya. Iya, benar. Eva? Plastik. Sama plastik. Misalnya. Kan banyak negara-negara yang memproduksi besar tapi tidak mendorong pendampingan. Nah kira-kira apa yang dapat Indonesia Contoh. dari negara tersebut Contohnya negara apa? Amerika gitu ya. Amerika Serikat, Inggris, keren. Bagus contohnya. Eropa ya. Masuk luar biasa. Senang sekali. Udah ya, cukup? Ada lagi yang mau bertanya? Udah, boleh dijawab Pak. Terima kasih. Apa? Bukan menyuruh ya. Ini memang aturan, ada regulasi kita. Kalau kita mau mengurangi, ya mungkin hari ini kita harus merasa dulu kita ini sedang krisis sampah gitu loh. Kamu merasa apa enggak? Ya. Merasa kan ya? Banyak orang bakar-bakar sampah itu gak bahaya. Jadi krisis itu ya berarti ada solusinya. Solusinya 3R itu. Itu pilihan kita, terserah dilakukan atau tidak. Reduce, reuse, recycle itu. Maka yang pertama tadi harus mengurangi dulu. Ya kan otomatis ya dengan mengurangi pola konsumsi kita. Contohnya, ya tadi ada contohnya ini. Kita membuat tumbler kan. Tumbler kan bisa dipakai
bertahun-tahun kan, 3-4 tahun kan, asal nggak hilang ya. Dibandingkan dengan kita beli tadi mineral, aqua kan, coba bayangkan sehari kita minum berapa? 3 kan, mungkin Pocari, teh pucuk kan. Terus kemudian kan ini 3 botol, kita bisa menghemat gitu. Bisa menghemat sampah, mengurangi sampah tadi, reduce dulu. Jadi ini bukan disuruh, ini prinsip. Ini prinsip dalam pengelolaan sampah. Prinsipnya 3, reduce, reuse, recycle. Ya harus tadi itu loh, pola hidupnya Nabi itu sederhana, jangan berlebih-lebihan. Bahkan pernah mengingatkan sahabat, meskipun kamu wudhu di sungai harus irit air. Loh ini kan di sungai, ya harus irit, nggak boleh berlebihan gitu. Sama dengan ke pasar atau ke supermarket, ya kalau bisa bawa tas kain, kenapa harus minta tas kresek kan itu? Karena kresek ini kan susah didaur ulang, susah diolah, dia harus hancurnya kan ratusan tahun gitu loh. Gajah mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gudang, gading, iya. Gajah mati meninggalkan Gading. harimau mati meninggalkan Taring. belang. Belang. Oh, Manusia mati meninggalkan limbah. sampah, saset. Umur kita kan nggak sampai 100, tapi sampah. Jadi sampah plastik ya, botol plastik, tas kresek itu ratusan tahun dia supaya terurai itu. Butuh proses yang lama gitu loh. Jadi kita jangan sampai meninggalkan sampah, maka harus dikurangi sampah kita, harus dikurangi. Maka reduce sampahmu. Jadi kalaupun tadi kalau nggak butuh sedotan jangan pakai sedotan. Disendok aja, disendok terus diminum kan. Jangan pakai sedotan, kurangi. Tas kresek, ya udah kita pakai tas kain. 1 tas kain bisa dipakai kan berulang-ulang kan itu. Jadi 1. Kemudian mohon maaf, pembalut wanita. Kan kita kan pakai buang. Padahal ada popok kain kan itu. Popok kain gitu. Pak ribet, ruwet harus cuci. Ya kita harus bantu bumi. Kita harus ingat bumi itu baik sama kita. Kasih air, kasih udara, kasih buah. Udara dan air gak bayar kan. Tapi kita apa? Balas budi kita pada bumi apa? Ngasih sampah untuk mengolah. Dia harus semua. Jadi harus diingat apakah kita harus meninggalkan sampah banyak. Maka kalau enggak harus dikurangi. Kita berpikir gimana caranya agar sampah yang kita hasilkan tadi sehari enggak setengah kilo. Mungkin harus dikurangi. Sampai dihasilkan itu. Reduce. Ya bungkus ya packaging itu harus dikurangi ya. Mau mengurangi sampah? Mau. Benar? Baru kemudian kalau sudah ada di reduce, di reuse untuk guna ulang. Contohnya apa? Refill. Maka di bandara kan sekarang mulai kan ada orang di bandara. Pernah kan di bandara sini? Kalau yang pernah ke Changi itu ya sama, malah kalau di luar negeri itu banyak, malah di Hong Kong, di Changi, di Eropa, di Amerika ada orang nggak kesulitan beli aqua karena ada disediakan air. Cerut. Kalau kuliah gitu sama disediakan. Refill kan banyak yang refill sekarang. Refill itu apa? Supaya nggak beli wadah, nggak beli sampah, nggak beli packaging gitu. Karena memang plastik itu paling banyak diproduksi, dari 300 juta ton per tahun itu hampir 50% sampai 70% adalah untuk packaging wadah kalian, wrapping wadah itu. Jadi ya kita sebenarnya harus mau mengurangi, ya harus repot. Bawa rantang, bawa tas sendiri, bawa tumbler gitu loh. Harus, kalau saya sih harus anti mainstreaming, harus beda dengan yang lainnya gitu. Gimana, understand? Yes. Nanti kalau kurang understand, kamu follow IG Ecotone ya, ecotone.id. Banyak informasi tentang bagaimana. Udah follow? Keren. Makasih ya, nanti kalau kurang jelas lihat di IG kami. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua bagaimana Pak? Oke, untuk yang kedua terkait alternatif selain saset ya. Sebenarnya yang bisa menjawab teman-teman, karena ini kan pilihan sebenarnya. Saya tadi sudah menunjukkan kalau saset packaging plastik itu bahaya untuk kesehatan kita. Ya pilihannya terserah teman-teman. Yang minimal garis besarnya adalah kita harus menjauhi bungkus-bungkus plastik, saset harus dijauhi. Justru itu harus kita nggak apa ya, kata Sayyidina Ali itu kan gini, orang-orang yang pesimis itu adalah orang-orang yang selalu melihat kesempitan dalam kesempatan,
Tapi kalau orang optimis itu selalu melihat kesempatan dalam kesempitan gitu loh. Ini kan sebenarnya kesempitan kan, ada problem kan. Ya kesempatan buat kamu untuk membuat alternatif minuman selain sasetan gitu loh. Nanti teman-teman lihat di IG Ecotone ya. Di situ kami meneliti 26 merek. Fanta, Yakult, semua merek yang di packaging plastik itu mengandung mikroplastik. Terutama saset. Kami itu pernah meneliti 100 orang fesesnya. Ternyata 26% kandungan plastik dalam ves adalah EVO. EVO itu adalah jenis yang ada dalam saset. Jadi saset itu kan ada kayak plastik, lapisan membran gitu plastik untuk tidak kedap air ya. Tidak bisa masuk air, tidak bisa masuk udara. Itu ditemukan dalam perut kita, dalam feses kita gitu. Jadi kita meneliti feses, kita lihat 26% isinya itu adalah bagian dari saset gitu loh. Jadi kita harus menghindari saset. Apa alternatifnya? Ya beling. Kita harus jadi jangan kayak makan beling. Enggak, maksudnya makan packaging makanan yang packagingnya beling gitu loh. Beling atau stainless gitu. Atau daun, lemper banyak, koci-koci, nogosari ya makannya. Iya kan, koci-koci, nogosari. Maka kemudian ada juga kan toko refill makanan yang makanan-makanan ringan kayak kuping gajah, kacang itu kan dari kita harus beli toples, pasta macam-macam. Jadi teman-teman, terutama lontong, suka lontong kikil, lontong balap, tahu tek, gado-gado, lontong itu sekarang banyak yang dibungkus plastik. Sekarang mari kita bayangkan beras diwadahi plastik, dimasak selama 2 jam. Panas. Bayangkan bagaimana beras dirangkul oleh plastik. Terus kemudian ya, itu kita ambil lontongnya, kita makan lontongnya, plastiknya biarkan setengah jam. Maka plastiknya akan remes-remes. Padahal sebelumnya itu plastiknya itu molor. Kemana zat pemolornya ini? Jadi pemolor itu namanya plasticizer atau petalat. Itu nempel atau bertransformasi menempel ke makanan kita. Lontong jadi molor. Jadi lebih awet. Orangnya bilang enak pakai plastik, lebih bagus bentuknya, lebih putih, tapi itu tidak bagus untuk kesehatan kita. Ada plasticizernya itu, ada petalatnya itu. Bayangkan lebih aman mana orang zaman dulu zaman sekarang. Makanya orang banyak bilang kan, saya kira kayak wong loro macam-macam. Ya itu tadi karena pola hidup kita yang terlalu akrab, mesra, mencintai, seolah-olah itu nggak bisa terpisah dari plastik. Yaitu pilihannya sekarang terserah teman-teman gitu loh. Masih terus berpacaran dengan plastik atau udah pergi kita putus gitu. Ya, saatnya kita harus berani bilang putus dengan plastik, dengan saset. Iya, harus berani gitu. Memang agak aneh ya, karena orang aneh itu kan orang tuh nggak tahu bahayanya gitu loh. Maka tugas kalian, PR kita untuk memberitahu mereka, kampanye lewat TikTok, lewat IG, plastik itu bahaya. Yang sekali pakai ya. Begitu. Gimana Dinda? Puas? Dinda puas ya. Oke. Sekarang ke Monica. Belakang ya. Siapa namanya? Eva Monica. Reva Monica. Ini pertanyaan yang keren. Kan keren Amerika, Eropa. Saya tuh jengkel, mangkel dengan itu. Apa? Eropa, Amerika itu memang tidak mengkontribusikan sampah ke lautan, tetapi mereka itu mengirimkan sampahnya ke Indonesia. Oh, Pak Beci. Negara-negara maju seperti UK, Amerika Serikat, Cina, Cina apa? Kanada, Inggris, Jerman. Mereka itu ngirim sampahnya ke kita, ke Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand. Dikirim ke kita, Nak. Dikirim karena mereka tahu ngolah sampah plastik itu jorok. Recycle, ya kan tadi bilang recycle itu di Eropa itu udah nggak laku, nggak boleh karena apa? Kotor. Dia dicaca-caca, dicuci, akhirnya dibuang. Nggak mau mereka, no. Dikirim ke negara yang baik hati. Iya kan, kita mau menerima di Jawa Timur di tempatnya.
Sidoarjo itu di Krian itu ada pabrik daur ulang besar. Di Krian, di Gresik, di Surabaya itu banyak pabrik daur ulang yang menerima sampah dari Australia, Eropa. Kamu googling aja. Indonesia itu melarang sekarang ini import sampah plastik saking bahayanya itu. Nah, teman-teman bisa lihat di Netflix, di Pulau Plastik itu ada film. Di situ digambarkan tentang bagaimana negara-negara maju itu jahat banget mengirimkan sampah plastiknya kita. Karena mereka tahu plastik itu jahat. Didaur ulang itu jahat. Prosesnya panjang. Teman-teman sekalian, dari tahun 1950 sampai sekarang hanya 9% plastik yang didaur ulang. Lainnya apa? Ya di udara, di air, di tanah, dan di tubuh kita gitu. Jadi itu nak. Jadi negara maju itu bisa dicontoh di dalam itu pemilahannya. Mereka memang disiplin memilah. Sehingga apa? Plastiknya bersih. Sehingga gampang lah. Kita ini kan jorok kan, nggak campur-campur kan plastiknya. Dicampur kan, akhirnya plastiknya kotor, kertasnya kotor, nggak bisa didaur ulang, harus dicuci dulu gitu loh. Dan bedanya memang antara orang Indonesia dengan orang-orang Eropa, Amerika itu, di sini ada melijo, di sana nggak ada melijo. Tahu melijo ya? Sayur-sayur itu. Setiap hari kita masak kan? Setiap hari sampah kita banyak sampah itu. Lah komposisi sampah di Amerika Eropa itu paling banyak itu kertas, plastik. Karena mereka di packaging. Jadi mereka itu nggak masak tiap hari. Masaknya belanjanya mungkin seminggu sekali, terus di microwave kan. Yeah. Maka tadi itu ada penelitian sperma orang itu ada kan ya tadi? Ada. 50% penurunan kesuburan. Karena orang-orang cowok sana itu kata orang keren tapi dia nggak subur karena makan yang di microwave plastik tok nah. Jadi kalau kita ke grocery atau supermarket itu mereka tuh ya tukunya tuh ya kayak apa namanya pizza, terus menu salad kan macam-macam buah-buahan sayur itu juga dari plastik gitu loh. Terus di microwave di rumah. Bayangkan kontak antara plastik dengan panas. Tuh. Jadi kita nggak boleh main-main dengan pangan kita gitu loh. Jadi ya memang murah jaluk selamat, murah jaluk enak. Kalau murah jaluk enak akhirnya apa? Micinnya ditambahi, pemanisnya ditambahi, pengawetnya ditambahi gitu loh. Karena makanannya murah gitu loh. Yang penting itu ya tadi harus bikin sendiri kita, harus tahu dari mana sumber makanannya, terus bagaimana memasaknya. Ya ini yang putri-putri, yang putra-putra harus pinter masak. Ya harus pinter masak supaya bisa tidak pakai pewarna, perasa, pengental, apalagi 5P itu pemanis itu. Jadi jangan biarkan 2045 kita menjadi generasi yang emas, bukan cemas, karena makanannya mengandung plastik. Plastik ya. Oke, begitu? Ya. Ada lagi mungkin katanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang nggak terima, ada yang nggak puas, ada yang protes, silakan. Ada, masih ada. Monica lagi. Hai Monica, hai Monica. Bagus. Tonton di itu di Pulau Plastik ada itu. Ada pakar IPB yang menunjukkan loh ada pasar-pasar di Bogor itu memang sudah nggak boleh pakai plastik. Maka dia pakai yang namanya bioplastik dari kasava atau singkong yang bisa hancur dalam waktu 3 bulan lah gitu. Tapi ingat, hancur itu kan dia akan merotoli kan. Yang hancur itu kasavanya. Plastiknya malah ada kan, malah lebih banyak dan itu malah lebih bahaya. Malah mempercepat proses terbentuknya mikroplastik. Bukan itu ya, bukan kaspe dipres jadi plastik, enggak. Kaspenya sak cuwil, plastiknya tetap ada, sintetis tadi itu. Jadi bukan plastik nyel, kasava, jagung, bukan. Tapi ada sintetisnya, bioplastik. Itu malah berbahaya karena dia malah mempercepat proses terjadinya mikroplastik. Itu bukan solusi. Jadi ada solusi yang real sama solusi yang palsu atau false solution. Salah satunya tadi itu bioplastik, ekobrik, bikin baju hiasan dari plastik. Mari pameran di gua kan itu. Sering kali kan itu bikin baju anak-anak bawa plastik bekas. Kita enggak kan beli kan ya, beli plastiknya, terus dijahit, terus dipamerkan, dilihat tepuk tangan, terus dibuang, nggak dipakai. Nanti kalau disuruh gitu bilang habis itu dipakai ya Pak Bu, suruh pakai baju, kan nggak ada yang mau kan pakai baju itu. Jadi itu sia-sia sebenarnya. Terus ekobrik
plastik digunting-gunting diseselkan di itu ya. Menurutmu itu keren apa enggak? Kenapa enggak keren? Plastiknya tetap plastiknya ada kan? Tujuan kita tuh mengurangi plastik. Ya gaya kita harus berbeda. Ada kan yang itu apa? Kaos bekas terus dijahit jadi celana pendek itu bisa, bagus itu. Untuk tas bisa. Ya teman-teman bisa nanti bikin kampanye apa? Kaos oblong diubah jadi tas kain untuk dibagikan supaya ibu-ibu kita untuk tidak menggunakan tas kresek sekali pakai kalau ke pasar gitu. Itu. Tadi yang tanya tadi. Iya memang sih, edukasi sih masyarakat itu. Jadi prediksinya UNDP itu, United Nations Development Program itu, sama UNEP sih, United Nations Environment Program itu, tahun 2050 jumlah plastik di laut akan lebih banyak dibandingkan jumlah ikan. Memang akan lebih banyak nanti. Nah, makanya harus dikontrol. Mulai sekarang harus dikurangi. Ya ini tugas kita sebenarnya. Tugas kita untuk mengkampanyekan ini. Ayo kurangi pemakaian sekali pakai tadi, plastik sekali pakai. Pertama, dari segi kesehatan sih. Kedua ya dari segi tadi dampak lingkungannya. Ikan akan mati. Biota air akan banyak yang punah karena orang makan plastik. Ya teman-teman ini harus memberi contoh. Nggak hanya bisa sekedar ayo berubah, ayo, tapi harus memberi contoh. Minimal kita bawa tumbler ini, bawa tumbler kemana-mana, pamer di mana-mana, ajak orang tuanya, pamannya, om, tante, ustadznya diajak, ayo pakai tumbler, pakai tas kain, terus bikin kaos, say no to sachet, lagi diet sedotan, mengajak orang, IG-nya itu penuh dengan itu. Belajar menggunakan IG menjadi sumber literasi ya. Kenapa sih? Apa sih bahayanya plastik? Plastik itu dibuat dari apa sih, Nak? Plastik. Dari plastik, dari biji plastik. Dari mana lagi terus? Sampah. Dari sampah. Terus? Dari minyak bumi. Plastik itu dibuat dari minyak bumi. Makanya orang yang ada bilang inovasi, plastik dibakar jadi BBM. Bukan inovasi itu solusi beneran atau palsu? Palsu karena ya memang dia dari minyak bumi, malah dibakar ya kan, butuh energi untuk membakar, jadi nggak ada untungnya gitu loh. Bukan solusi itu. Terus kemudian untuk dia mengambil kan butuh proses kan, itu kan sumber daya yang non renewable energy kan, yang nggak bisa diperbarui gitu, diambil. Terus dalam prosesnya itu dia tuh menghasilkan polusi, emisi karbon. Terus untuk membuat produk-produk seperti ini itu harus banyak bahan tambahan, bahan kimia. Jadi repot pokoknya, plastik itu merepotkan sebenarnya. Makanya harus dikurangi sih. Yang tadi, yang single use plastik ya, yang sekali pakai. Ya diawali dengan yang sekali pakai. Jadi kita harus mengawali styrofoam contohnya. Kalau pisang keju panas jangan dimasukin styrofoam, mie jangan dimasukin styrofoam, itu mengandung stiren. Kalau teman-teman ke Malaysia, ke Pinang itu atau ke Singapura itu tidak boleh sudah. Styrofoam itu wadahnya harus sudah yang kertas atau dia dari jagung gitu. Sudah tidak gak usum. Jadi kalau di luar negeri ya kalau ada styrofoam putih udah nggak usum. Jangan bawa styrofoam sana, sini nanti ya. Mal Indo kurang Indonesia. Gitu. Jangan nanti pilih yang murah kan. Petang boleh pakai gitu. Ya itu murah itu beresiko untuk kesehatan. Ya mungkin itu harus kita edukasi orang lewat IG-mu, lewat video TikTok-mu atau apamu harus ayo dia. Minimal memberi contoh sih. Jadi role model. Memberi contoh. Minimal di rumah kita jadi harus cerewet ya ke orang tua kita, ke saudara-saudara kita untuk
puasa plastik. Nah, kesempatan menjelang Ramadan ini kita harus diet plastik. Coba kita hitung, dalam sehari itu piro sih sampah yang kita hasilkan? Tas kresek, sedotan itu ditimbang di. Terus kemudian dengan menerapkan gaya ini kira-kira bisa nggak berubah untuk mengurangi timbunan sampah? Iya gitu kan? Iya begitu. Jangan lupa loh ya lihat itu apa? Pulau plastik itu banyak pelajaran di situ bagaimana kita bisa mengurangi. Ada juga peluang untuk bikin toko refill. Ya? Iya. Bisnis itu, social entrepreneurship itu, bisnis toko refill agak jarang di Surabaya. Refill itu ya macam-macam, sabun refill, sampo, isi ulang. Iya. Dong, itu keren itu. Kan mengurangi sampah kan ya, mengurangi sampah. Iya bekas kan tidak baru kan. Minimal kita, makanya tadi itu. Coba kita hitung seminggu ini sampah kita berapa? Kresek, sampai sih setengah kilo peng pitu, 3,5 kilo kan? Minimal kan sampah wadahmu. Kamu kan nggak beli sasetan. Tadi sebelumnya kamu saset kan, tapi dengan refill kan kamu bisa menghemat nggak pakai saset. Sama kayak itu loh. Refill kalau aqua itu loh atau Oriminal kan kamu kan cuma beli ini kan, terus refill, kamu nggak buang sampah gitu. Sekarang ini kita lagi krisis, tempat pembuangan akhir kita tuh penuh karena kamu sampahmu banyak gitu loh. Paling banyak sama makanan 41%, 80% sampah plastik. Nempangan kan kita harus bisa mengurangi kan dengan mengurangi makanan. Cuman yang plastik ini yang agak sulit. Karena kamu sudah adung mencintai kan gitu. Maka tadi itu, maka kami ke sini itu datang untuk ngasih tahu kalau terus pakai plastik kesehatanmu terdampak gitu loh. Otak kita, darah kita, ya kan? Iya. Air susu ibu kita yang bisa mengendalikan yang kita ini. Memang masalahnya itu kita juga sih, kita malu izin dianggap alah kok mainnya akan modul nggak apa-apa, itu malah lebih keren. Kadang-kadang ngono kan ya, apa aja ngono barang itu, ya cek keren, akan keren kan kasih tulisan gitu. Ya ini juga jadi peluang bisnis kan, kamu bisa kulaan gitu, terus kamu kasih tulisan gitu, al muslim siap berpisah dengan plastik kan gitu. Iya, saya putus. Iya Ren, ya. Gimana menurutmu? Kan menurut kan gimana? Setuju nggak? Setuju banget, soalnya kita kan pada generasi muda ini kan suka banget sama yang tadi saset-saset, terus juga alat makannya tuh sekali pakai kan. Tapi sekarang saya lihat juga teman-teman banyak yang membawa alat makan sendiri, itu menurut saya keren banget sih. Keren banget, tepuk tangan ya Mbak Makar. Rek, kita tuh harus jadi kayak role model, orang melihat kita yang positif. Mari membawa perubahan positif, mari jadi contoh positif. Nah ini kesempatan gitu loh. Sedikit orang yang di sini ini punya informasi ini jadikan modal untuk memberi contoh yang lainnya gitu loh. Jadi sebaik-baik manusia itu kan adalah orang yang memberikan banyak manfaat untuk banyak orang kan itu. Nah menurut saya ini apa yang kamu ketahui itu bermanfaat. Karena dengan mengurangi penggunaan paling sekali pakai itu bisa menghindarkan teman-teman yang lain yang nggak tahu itu dari ancaman kesehatan gitu loh. Nanti tolong dilihat di berita ya, kamu ke GPT atau di Google itu mikroplastik dalam darah, dalam otak, dalam jantung, dalam paru-paru, apalagi dalam otak ada. Nah kami ini lagi meneliti, Ekoton lagi meneliti dalam amnion. Dalam ketuban, air ketuban, di plasenta, di feses juga ada. Jadi kamu lihat semua organ tubuhmu itu mengandung plastik gitu loh. Asal dari mana? Yang dari air yang kamu minum. Terus yang terakhir, bakar sampah. Siapa yang masih suka bakar sampah? Ibunya, bapaknya, neneknya, kakeknya, sekolahnya, kampungnya, RT. Bakar sampah itu, terutama yang plastik. Kalau dibakar dia akan menghasilkan namanya furan sama dioksin. Dioksin itu karsinogen, dia itu termasuk dalam kategori nggak bisa hilang dia. Persisten organik polutan.
polutan yang nggak bisa hilang. Kamu hirup kan itu, makanya kalau orang bakar sampah plastik kan ambunnya beda kan, ya itu berbahaya itu. Dan Sidoarjo ini menjadi daerah atau kota yang memang polusi udara terkait dioksin paling tinggi di Jawa Timur. Karena orang banyak bakar plastik, banyak usaha-usaha tahu, kerupuk, usaha kecil itu bakar plastik itu. Gak apa-apa kan, gak anak kampungku loh, jangan salah, udara kan gak melihat kampung terus beda kampung terus dia belok kan enggak kan? Ada udara dari Krian, tuk, oh iki aduh ngasih puter enggak kan? Dia terus saja blended gitu kan. Kamu sedot. Yang kasihan adik-adik kita. Kalau kita mencoba masker tapi adik-adik, bayi-bayi itu nggak bisa menolak kan gitu. Jadi ISPA itu paling tinggi di Sidoarjo karena tadi aktivitas bakar sampah. Makanya harus dikurangi bakar sampah itu. Iya. Terutama yang plastik. Jadi ayo dikurangi plastik sekali pakai. Ya teman-teman yang ini harus bikin apa? Acara kegiatan kampanye gitu. Ya. Untuk menarik juga tanggal 25 kami itu ada aksi di depan Gerhadi. Kalau teman-teman bisa join keren itu, kita bisa deklarasi. SMA Al Muslim siap mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Oh keren itu. Yuk, diliput TV, diliput media, oh keren. Yang mau ikut silakan ya jam 10 tanggal 25, dress code-nya hitam-hitam terus pakai spanduk, bisa pakai poster tolak tas kresek sekali pakai, tolak sedotan. Ikut-ikut. Kesempatan teman-teman bikin kaos atau bikin tas, kain. Berani diet tas kresek. Wani kan, wani diet tas kresek. Sudah. Baik, terima kasih pada Bapak Prigi Arisandi, audiens, serta penonton yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.